adik-adik, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini. Kakak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat untuk mengikuti sidang anak-anak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, yuk terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa datang kepada Tuhan. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan pimpin sidang kami supaya kami bisa lebih mengenal Engkau, lebih tahu Tuhan segala cerita-cerita tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, cerita kali ini kita berbicara tentang Tuhanku logis. Nah, kakak ulangi lagi, Tuhanku logis. Nas Alkitabnya ada di Kejadian pasal 1 ayat 11, 24 dan 25. Kakak ulangi lagi ya, Tuhanku logis. Ada di Kejadian pasal 1 ayat 11, ayat 24 dan 25. Nah, adik-adik bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, atau orang yang lebih besar bisa membukakan firman Tuhan buat kalian semua di rumah. Nah, adik-adik, Tuhanku adalah logis. Kalian tahu nggak apa itu maksudnya logis? Logis itu adalah masuk akal adik-adik. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana jadinya jika seekor harimau itu memiliki bayi seekor kadal, atau ikan dia memiliki anak-anak seekor laba-laba. Atau kalian menanam wortel tapi buahnya jadi kentang. Terus apa lagi ya? Ya, kalau ada anjing memiliki bayi-bayi tikus, atau pohon kelapa, ya, tapi buahnya jadi bawang. Wah, bagaimana ya kondisi seperti itu? Tidak mungkin, bukan? Itu pasti sangat kacau, berantakan semuanya ya. Kalian coba perhatikan, kakak memiliki gambar ini. Ini adalah biji mangga. Siapa yang pernah makan mangga di sini? Nah, pasti kalian pernah makan mangga, bukan? Nah, yang belum pernah bisa mencoba, mumpung ini juga ada musim mangga. Kalian bisa mencicipi bagaimana rasa mangga. Nah, biji mangga ini, ketika sebelum jadi pohon mangga dan berbuah, nah dia bertumbuh, muncul tunas kecil, kemudian menjadi pohon yang besar, akhirnya bisa berbuah. Nah, buahnya apa adik-adik pohon mangga itu? Ya, buahnya adalah mangga tentu saja. Nah, sekarang siapa yang tahu ini? Biji apakah ini? Ayo, siapa yang tahu? Ini adalah biji salak adik-adik. Biji salak. Nah, biji salak ini dia kalau bertumbuh dia akan berbuah apa adik-adik? Berbuah salak. Nah, coba sekarang kakak akan membacakan sebuah sajak buat kalian. Kalian dengarkan baik-baik ya sajak ini. Aku pikir membuat biji salak bisa bertumbuh itu adalah sesuatu yang mudah. Aku siram setiap hari. Tetapi kakak di rumah gembira pernah bilang, tidak semudah itu. Ingat-ingat,
yang membuat biji salak ini bertumbuh adalah Tuhan. Jadi, menyiram saja tidak cukup. Aku perlu berdoa. Tuhan Yesus, berkati biji-biji salak ini. Berilah sinar matahari dan embun. Tuhan Yesus, buatlah biji-biji ini bertumbuh. Buatlah juga cintaku pada Tuhan Yesus juga bertumbuh. Amin. Nah, adik-adik, menurut kalian biji salak ini jika bertumbuh menjadi apa ya? Menjadi pohon salak yang besar. Nah, seperti gambar ini, jadi pohon salak yang besar. Akhirnya dia apa? Dia berbuah. Buahnya tentu saja juga buah salak, adik-adik. Nah, tidak mungkin biji salak yang bertumbuh besar kemudian buahnya menjadi durian. Nah, itu tidak mungkin, adik-adik. Semua benda dan makhluk yang Tuhan ciptakan itu semuanya berguna, adik-adik. Maka dari itu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang logis. Dia tidak pernah menciptakan semuanya itu yang tidak ada manfaatnya. Pasti semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada manfaatnya, pasti berguna. Contohnya kucing, anjing, kakak, adik-adik semua di sini. Terus lalat, kemudian semut yang kecil. Nah, adik-adik, semuanya itu, semua yang diciptakan Tuhan, baik pohon yang besar, pohon yang kecil, binatang yang besar, binatang yang di dalam laut. Ayo, siapa yang tahu binatang di dalam laut apa aja? Ya, ada ikan, ada kerang, ada apa? Ada tumbuhan laut juga, adik-adik. Nah, semuanya itu pasti berguna. Nah, semua yang diciptakan Tuhan itu ada gunanya. Karena Tuhan itu logis. Dia tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak berguna, adik-adik. Nah, contohnya seekor sapi. Nah, sapi bisa dimanfaatkan apanya? Tenaganya. Sapi bisa membantu Pak Tani. Untuk apa, adik-adik? Membajak sawah. Kemudian sapi juga dimanfaatkan apanya? Dagingnya. Dagingnya bisa diolah untuk apa? Untuk makan rawon yang kalian nikmati, untuk makan bakso kesukaan kalian. Terus untuk apa lagi? Untuk dimasak rendang, untuk dibuat dendeng, dan masih banyak lagi. Kemudian selain dagingnya juga sapi dimanfaatkan apanya? Susunya. Nah, susu dari sapi perah bisa diambil untuk kalian minum susu. Untuk apa lagi? Untuk membuat keju kesukaan kalian kan? Untuk membuat apalagi? Yogurt. Adik-adik, susu juga bisa digunakan untuk membuat kue. Nah, kemudian anjing juga bermanfaat. Dia bisa apa? Menjaga rumah. Nah, selain itu bagaimana ya dengan nyamuk? Nah, nyamuk binatang yang kecil, apakah juga bermanfaat? Nah, padahal nyamuk dia suka menggigit apa? Dia suka menggigit tubuhmu. Dia juga menyedot darah kalian, darah kakak juga. Dia sangat mengganggu kita, ya kan? Akhirnya setelah digigit nyamuk bisa membuat kita gatal-gatal. Nah, sangat mengganggu kita. Tapi apakah salah adik-adik Tuhan menciptakan nyamuk?
Tuhan tidak pernah salah menciptakan, semuanya pasti ada gunanya. Nah, nyamuk itu diciptakan untuk apa ya kira-kira? Nah, nyamuk itu Tuhan ciptakan juga untuk makanan binatang yang lainnya, adik-adik. Tuhan tidak pernah salah. Baik nyamuk yang kecil, atau jerapah yang tinggi, gajah yang besar, tidak ada yang salah Tuhan ciptakan. Karena Tuhan itu logis. Dia menciptakan pasti ada gunanya. Dari pohon yang besar, pohon yang kecil, semua yang ada di bumi ini juga ada gunanya, adik-adik. Nah, karena Tuhan itu logis, Tuhan menciptakan kita, kakak, adik-adik semua, itu juga ada gunanya, adik-adik. Asal adik-adik mau menuruti nasihat orang tua, mau menuruti nasihat papa, mama, nah, mendengarkan nasihat mereka, taat kepada mereka. Waktunya belajar, kita belajar. Nah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang berguna. Nah, apa jadinya jika ada orang yang tidak mendengarkan nasihat orang tua? Pasti berguna enggak? Nah, tidak berguna. Maka dari itu kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang berguna. Nah, untuk itu adik-adik, jangan bosan-bosannya untuk terus mendengarkan nasihat papa mama, juga menurutinya ya kalian. Nah, untuk ayat hafalan kali ini kita menghafal di kitab Mazmur pasal 89 ayat 12. Kakak ulangi, Mazmur pasal 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkau yang mendasarkannya. Kakak ulangi ya, Mazmur 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Nah, adik-adik, kita tetap semangat ya, berlatih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berguna. Salah satunya menuruti nasihat papa mama, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak menunda-nunda ya. Yuk, sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita fokus berdoa pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, karena Engkau adalah Allah yang logis. Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya sangat berguna. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta padamu. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Cerita dari kakak, kita sambung lagi di cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.